Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kalian semua masih semangat, sehat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pembahasannya masih di bab inti atom ya, anak-anakku sekalian. Nanti kita akan pelajari hari ini tentang reaksi inti. Reaksi yang terjadi pada inti atom. Baik, di bagian ini kita akan bahas tiga pokok bahasan. Yang pertama reaksi inti, yang kedua energi reaksi, yang ketiga adalah jenis reaksi inti. Baik, kita mulai dari bagian pertama, anak-anakku sekalian. Mungkin kata reaksi kalian pernah dengar di pelajaran kimia ya. Ada reaksi kimia. Nah, sekarang di fisika, di inti atom, kita mengenal istilah reaksi inti. Ini ada perbedaan antara keduanya tentu saja ya. Pada reaksi kimia itu tidak terjadi perubahan pada susunan inti. Hanya ada pengelompokan atom. Sedangkan pada reaksi inti, di fisika inti, fisika nuklir ini, jelas terjadi perubahan pada susunan inti atom. Berarti nanti akan terbentuk unsur baru atau atom yang baru ya. Di reaksi kimia tidak terjadi perubahan massa atom. Karena kita mengenal hukum Laplace ya di kimia itu, hukum kekekalan massa. Sedangkan di reaksi inti terjadi perubahan massa atom. Justru perubahan massa inilah yang nanti berubah menjadi energi. Yang berikutnya melibatkan sejumlah makroskopis zat-zat yang mengalami reaksi. Kalau di reaksi inti melibatkan proses-proses tunggal, jadi tidak sejumlah tapi tunggal. Energi dinyatakan dengan mol atau per gram. Kalau di fisika inti ini nanti mega elektron volt ya, atau per inti transformasi. Di reaksi kimia energi yang dibebaskan atau yang dihasilkan itu kecil, sedangkan justru ini nih di reaksi inti energi yang dibebaskannya besar. Nah, energi nuklir itu ya. Nah, mari kita bahas reaksi inti ini dengan penuh antusias. Nah, anak-anakku sekalian, sepintas lalu ini seperti reaksi pada kimia ya, bukan. Nah, ini reaksi inti yang terjadi di inti atom. Nah, ini adalah inti atom tertentu dengan nomor atom dan nomor masanya. Nah, nanti dia akan ditembak oleh partikel tertentu, P. Nanti kita kenal apa itu P itu ya, apa saja. Nah, dia akan menghasilkan partikel baru Y dan inti atom yang baru Y dan partikel baru Q dan melepaskan sejumlah energi. Yang sebelah kiri, anak-anakku sekalian, ini dikenal dengan pereaktan. Yang hasil ini produk disebutnya ya. Yang sebelah sini. Ini sebelum reaksi pereaktan, setelah reaksi itu disebut dengan produk atau hasil. Nah, contoh ya. Tellurium 13052. Ini inti yang akan ditembaknya, inti atom yang akan ditembak oleh deuteron H21. Dia akan menghasilkan yodium 13153. Inti baru ya. Ini kan beda nih, Te ini I ya. Dan menghasilkan partikel baru yaitu neutron. Dan tentu saja sejumlah energi. Nah, ini rumus umum, ini salah satu contoh. Nah, apa yang berlaku ketentuan di reaksi inti ini? Yang pertama, hukum kekekalan nomor atom. Perhatikan, A tambah E, A tambah E harus sama dengan C tambah G. Hukum kekekalan nomor atom. Jumlah nomor atom sebelum reaksi dan sesudah reaksi harus sama. Yang kedua, hukum kekekalan nomor massa. B tambah F sama dengan D tambah H. Ya, nomor massa sebelum reaksi akan harus sama jumlahnya dengan nomor massa sesudah reaksi. Yang ketiga, aturannya adalah
hukum kekekalan kesetaraan massa dan energi, yaitu jumlah massa dan energi pereaktan harus sama dengan jumlah massa dan energi hasil atau produk yang sebelah sini. Nah, ketentuannya bila massa pereaktan yang sebelah kiri ini lebih besar dari massa produk, nah dia melepaskan energi atau disebut energi eksoterm. Bila massa pereaktan yang sebelah kiri ini lebih kecil nanti hasilnya dibandingkan massa produk, nah itu menyerap energi atau endoterm. Gitu ya. Nanti kita lihat contoh soalnya. Ini ketentuannya dalam persamaan reaksi gampang kok. Tidak seperti reaksi kimia ya, ribet. Reaksi di fisika ini ingat keskalaan nomor atom, nomor massa, dan hukum kekekalan kesetaraan massa dan energi dari Einstein ini ya, cukup. Oke, partikel apa saja yang berfungsi sebagai penembak tadi di reaksi inti di persamaan P dan yang dihasilkan atau inti atom baru yang dihasilkan Ki. Nah ini biasanya P dan Q itu ini biasanya ya. Proton, elektron, ini notasinya neutron, 1 N10, positron, E0 plus 1, deuteron, H21, triton, H31, sinar alfa, sinar beta, sinar gamma. Nah, nanti beberapa partikel inilah nanti yang akan menjadi dasar-dasar radioaktivitas atau nuklir. Ya, jadi anak sekalian nanti yang bertindak sebagai P dan Q itu adalah partikel-partikel ini sebagai penembak ya, dan sebagai hasil itu adalah yang ini, partikel hasil. Baik. Kalau ada reaksi inti tentu ada energi yang dilepaskan tadi ya. Nah, mari kita pelajari bagaimana menghitung besar energi reaksi. Energi inilah nanti yang disebut energi nuklir itu. Nah, hukum kekekalan energi berlaku di sini ya. Energi sebelum dan setelah reaksi harus sama. Berarti energi reaktan harus sama dengan produk tambah energi reaksi dan seterusnya. Rumusnya mirip defek massa. Tapi ini lambangnya Q. Energi sama dengan delta M. M-nya ada yang menulisnya huruf besar, ada huruf kecil, sama aja. Kali 931 mega elektron volt per SMA atau atomic mass unit. Ya. Delta M-nya bukan delta M defek massa yang sudah lalu kita pelajari. Tapi delta M-nya massa pereaktan kurang massa produk. Kalau pada defek massa dulu delta M-nya massa inti ya, kurangi massa penyusun. Nah, sekarang mah bukan. Delta M pada energi reaksi adalah massa pereaktan kurang massa produk. Ya, sama lambang gitu ya, beda sekali pengertiannya. Oke, kita lihat nih contoh soalnya. Misalkan ada reaksi inti deuteron H21 ditembak oleh tritium, triton 3H31 menghasilkan ini helium 42 ditambah X. Nah, ini X itu ditanyakan nanti ya. Apa X itu? Partikel X itu apa? Nah, ini yang diketahuinya ya. Massa H21 sekian SMA, massa H31 sekian SMA, helium 42 sekian SMA, massa neutron diketahui, dan kesetaraan 1 SMA 931 mep. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat ini. Hukum kekekalan nomor atom. Nah, ini yang bawah kan nomor atomnya. 1 tambah 1 sama dengan 2 plus, ini katakanlah A ya, dan B yang atas. Di sini A, B gitu ya. Nah, maka A-nya karena 1 tambah 1, 2 sama dengan 2, berarti di sini 0 ya. Supaya sama kan antara nomor atom sebelum reaksi di pereaktan atau di produk itu harus sama kan jumlahnya. Kalau ini 2 di sini juga harus 2 karena ini 2, 1 tambah 1 2, di sini sudah ada 2 berarti ini 0. Nomor atom di sini 0. Demikian juga dengan nomor massanya yang atas 2 tambah 3 5 harus sama dengan 4 tambah, betul. Berarti nomor
massa di sini 1 ya. Disebut di sini B misalkan disebutnya. Maka B-nya sama dengan 1. Berarti X itu adalah 1, 0. Nah, di daftar yang tadi 1, 0 itu tidak lain adalah neutron. Berarti partikel X yang dihasilkan adalah neutron. Bagaimana jumlah energi reaksinya? Masukkan ke rumus Q delta M kali 931 mega elektron volt. Delta M-nya massa reaktan kurangi massa produk. Reaktannya yang mana? Ini kan yang sebelum reaksi H21 dan H31. Masukkan massa H21 tambah massa H31. Mana produknya? Yang ini produk helium ya. Massa helium H42 dan tadi kan sudah dicari ini neutron dan massa neutron 10 kali 931 mep. Ini diketahui 2,009 massa H31 diketahui 3,016 kurangi massa helium 4,003 tambah massa neutron 1,009. Ini jumlahkan dikurangkan kali 931 mep sama dengan 12,103 mega elektron volt. Ini energi yang sangat besar anak-anakku sekalian. Energi nuklir yang dahsyat. Yang hari ini kita banyak gunakan untuk kepentingan-kepentingan yang maslahat ya untuk kehidupan kita manusia. Oke. Jenisnya apa saja reaksi inti itu? Nah, ada 2 secara umum ya. Yang pertama reaksi fusi, fusion, gabungan. Gabungan yang mana? Nah, ini dari gambar kita lihat nih. Ada partikel deuterium H21 ditambah dengan H31 bergabung membentuk atau menghasilkan neutron dan helium dan sejumlah energi yang sangat besar. Jadi gabungan deuterium dan tritium ini partikel yang lebih ringan akan menghasilkan partikel yang lebih berat helium. Nah, ini reaksinya ya. Ini deuterium, ini tritium, ini helium, ini neutron. Itu reaksi fusi. Reaksi nuklir gabungan. Gabungan inti atom ringan menjadi inti atom yang lebih berat dan melepaskan sejumlah energi. Kalau mau didefinisikan boleh lah reaksi fusi ya. Nah, reaksi fusi juga disebut reaksi termonuklir karena dia memerlukan suhu yang sangat tinggi dalam prosesnya. Kemudian reaksi fusi juga berlangsung spontan dan hanya atau dapat terjadi di tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Maka itu reaktor nuklir, reaktor atom itu sangat berbahaya ya, anak sekalian. Itu reaksi fusi. Baik, yang satu lagi adalah reaksi fisi, fission, dibelah gitu ya. Nah, ini seperti ini nih. Neutron mengalami pembelahan, ditembakkan ke zat radioaktif. Ini yang paling terkenal sebagai bahan nuklir, uranium ya. 23592 neutron ditembakkan ke uranium. Nah, dia akan membelah menjadi uranium yang tidak stabil yang akhirnya akan membentuk atom yang lain, kripton 9236 dan barium 14156 dan sejumlah energi yang sangat besar sampai melepaskan 3 neutron. Fission, pembelahan. Ini juga menghasilkan energi nuklir sama. Nah, anakku sekalian, ini kebalik dengan yang tadi. Kalau fission itu inti berat, nah neutron 10 menjadi inti yang lebih ringan, kripton dan barium. Ini terjadi di uranium 235 misalkan ya. Nah, ini secara reaksi intinya ditulis seperti ini ya. N10 tambah uranium 235 menghasilkan barium 139 dan kripton 94 plus neutron 310 plus energi. Sekarang yang banyak dipakai untuk reaktor atom itu adalah reaksi fusi ya, karena bahan bakarnya masih cukup tersedia banyak. Nah, terus sekalian, ini perbedaan secara umum nih. Kalau reaksi fisi terjadi ketika inti atom bernomor massa lebih dari 200 ditembak dengan partikel ya. Partikelnya tadi contohnya neutron.
terjadi pada penggabungan inti yang nomor masanya lebih kecil dari 20 disertai suhu yang tinggi. Kalau fusi itu. Kalau fisi reaksinya berantai, kalau reaksi fusi itu tunggal, bukan reaksi berantai. Kalau reaksi fisi kira-kira 0,1% materi yang diubah menjadi energinya. Reaksi fusi 0,4% energi diubah menjadi materi. Kalau di reaksi fisi inti atom bersifat radioaktif yang baru, inti atom yang barunya. Kalau di reaksi fusi inti atom baru bersifat stabil. Di reaksi fisi bahan bakunya memiliki waktu paruh sangat lama. Waktu paruh itu waktu dia akan habis gitu ya. Nanti kita pelajari waktu paruh yang sebenarnya. Kalau di reaksi fusi bahan bakunya memiliki waktu paruh yang relatif pendek. Nah, ini secara visual ya, gambar sederhana nih beda antara fisi dan reaksi fisi nuklir dan reaksi fusi nuklir. Nah, lihat kelihatan di sini ya, neutron membelah uranium 235 menjadi uranium 236 dan sejumlah inti atom yang baru, barium dan kripton, sejumlah neutron. Kalau gabungan, fusion, deuterium bergabung dengan tritium membentuk helium dan neutron. Tentu kedua-duanya menghasilkan energi yang sangat besar. Begitu anak-anakku sekalian hari ini, mudah-mudahan bisa membantu untuk memahami materi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quote-nya jangan lupa, jangan terlena dengan sebuah mimpi, bangunlah dan terus bekerja.